Majasnatam anjaro min nublatim bidami ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana. Amin. Ngapa Bu? Lu telat. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana wa tawsi'a arzaqana wa tafta'alana jami'a abwaba akhiratika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasidana wa manawayna min niyatin salihah. Amma ba'du. Enggak pakai amin ba'du mah. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para kiai, para ajengan, para asatid dan asatidah yang alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus diantaranya guru kita Bapak Ustadz Syamsuddin, Bapak Ustadz Solehuddin, Bapak Ustadz Udi, dan para dewan guru yang lainnya, Umi Ustazah pembimbing majelis taklim yang mohon maaf nggak bisa saya sebutin namanya satu-satu karena emang cuma segini catatannya. Kita doain semua guru-guru kita, semoga Allah berikan nikmat sehat, panjang umur, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita, dan Allah tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, Bapak Dusun, Kesepuhan, Bapak Haji Amin, semuanya segenap para kepanitiaan dan jamaah majelis taklim Minhajul Amal, jamaah maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, para bapak haji, ibu haji, dan para bapak ibu calon-calon haji semuanya, yang insya Allah tahun depan kita bisa berangkat semua. Kemana? Belum disebut kemananya udah amin bang. Semoga kumpul kita pada kesempatan siang hari ini menurunkan rahmat, hidayah, dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Permohonan maaf saya yang pertama adalah mohon maaf, mohon ikhlas dan mohon ridhonya untuk saya berbicara di depan sini. Kalau kurang sopan santun, nggak ada akhlak, kurang tata krama. Yang kedua, saya mohon maaf, mohon ikhlas dan mohon ridhonya apabila nanti ketika saya menyampaikan kata demi kata, bahasa demi bahasa, ada kalimat yang kurang dipahami, Bu. Karena memang saya mah orang Bekasi asli, cuman Bekasinya bagian utara, Gabus Tambun Utara, yang bahasa kesehariannya bahasa Betawi, cuman Betawinya Betawi ora. Maka ntar kalau ada bahasa-bahasa yang nggak ngerti mah ya sama di sini. Nah, resep kita kongkok nih. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering hadir maulid, bahkan dari pertama bulan maulid sampai dengan sekarang udah habis bulan maulid, udah nggak kehitung berapa majelis maulid yang udah kita hadirin. Bahkan mungkin kedepannya nanti kita jadi panitia maulid di majelis taklim musolah masjid kita. Pertanyaannya adalah, kita sering hadir maulid tapi udah tahu apa belum syarat buat bikin maulid? Yang bawa buku silakan catet, yang nggak bawa buku ingetin sampai inget, jangan nangis, main balon aja udah situ. Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, beliau mentakrif maulid. Kata beliau, peringatan maulid itu yang pertama huwa ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Mana makan telur gulung. Huwa ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Pagi hari ini kita semua kumpul, yang dari elor nyampe, kidul duduk, wetan selonjoran, semuanya nyampe. Yang nggak kenal jadi kenal, yang udah kenal jadi tambah, yang jauh jadi deket, yang deket jadi semakin. Silaturahmi kita nyambung sekarang. Karena mohon maaf, nih yang kurang dari kita sekarang, silaturahmi kita sekarang kalah sama semut yang rayap di tembok. Kalau kita ngelihat semut ngerayap di tembok, yang satu turun, yang satu naik, Bu. Bahasa orang Bekasi bilang kan kepapa gantung semut. Kan berhenti dulu nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau kemana Mut? Mau ke sono, kita DJ. Oh, oke, jalan tuh semut. Orang sekarang enggak, RT naik motor, RW naik motor, ketemu di jalanan, klakson doang, tit, tet, tit, Apa yang bikin silaturahmi kita rusak sekarang? Nih, handphone. Berapa banyak silaturahmi kita rusak gara-gara HP? Kalau mau lihat, Bu, kapan silaturahmi kita rusak gara-gara handphone? No, kemarin lebaran. Kalau penjelasan handphone cuma sebatas handphone mempermudah komunikasi kita, saya setuju. Tapi mohon maaf, adanya teknologi handphone membatasi ruang gerak silaturahmi kita. Nih kita lagi kumpul bareng-bareng begini nih, yang di depan mata belum tentu bisa ditanya, tapi yang di seberang laut udah bisa disapa. No, lebaran kemarin berapa banyak kita lebaran pakai WA juga jadi lebaran, lebaran pakai WA, lebaran, lebaran pakai WA, lebaran. Malam takbiran WA udah banyak banget. Selamat Hari Raya Idul Fitri.
mohon maaf lahir dan batin. Puisi itu bawahnya, bila kaki tak mampu melangkah, bila mulut tak mampu berucap, stroke itu orang. Jalan kagak bisa, ngomong kagak bisa. Makanya saya bilang ke jamaah saya pas tawakupan pengajian, ada yang WA saya, SMS saya, minta maaf lebaran, kagak saya bales, saya baca juga kagak. Ustadz sombong banget. Bukan sombong, kebiasaan. Datang apa murid ke rumah guru, emang kenapa sih? Tengokin guru lebaran punya kue apa kagak? Lebaran salin apa kagak? Ini mah murid sekalinya nyampe ke rumah guru, habis kue guru dimakanin dia semua. Ini kita kumpul begini kan enak, Bu. Hidup kalau bareng-bareng mah enak, bener. Hidup kalau kompak mah enak. Sombong orang kalau sampai bilang gua nggak butuh orang, gua bisa hidup sendiri. Orang gila. Kalau ada besok orang ngomong begitu, Bu, kita liatin dia hajatan pasang tenda sendirian, pengen tahu rapi apa kagak. Dia mati ngebungkus sendiri, pengen tahu rapet apa kagak. Ke kuburan jadi gotong suruh gelinding, nyampe apa enggak dia ke sono. Kita nih makhluk sosial, Bu, butuh satu sama lain. Enggak bisa kita hidup sendiri. Kita lahir ke dunia dibantuin orang. Hidup di dunia butuh bantuan orang. Sampai mati masih dibantuin orang. Apa yang mau kita sombongin di sini? Saya ceramah di sini kan butuh bantuan ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ya kata ceramah saya mantap kemana-mana, video saya di YouTube udah banyak. Ceramah sampai naik pesawat nyebrang laut, gila ceramah di sini nggak ada yang dengerin. Ayo tukang balon doang nengok saya begini. Ustadz udah lama begitu. Ya kali kalau ceramah mah butuh orang banyak, ibu cuma sekedar senyum nyengir sama ketawa kan butuh bantuan orang. Nih pulang dari sini, ibu nenteng tas, terus nyengir sendirian mau ketawa. Tukang warung lihat lah, itu pulang ngaji dia begitu. Cuma sekedar senyum nyengir sama ketawa, kita juga butuh bantuan orang. Hidup kalau bareng-bareng mah enak. Lidih satu kalau buat ngegebuk laler, enggak mati tuh laler. Tapi kalau lidih kita kumpulin jadi satu, kita ikat sapu namanya, jangankan laler, orang juga digebuk celeng kok. Nih tangan 5 jari kalau nggak kompak makan nggak selesai kan kita makan. Nasi kita sendok, lauk kita sendok, tangan kanan kita makan, 5 jari kumpul semuanya kan enak makan. Ini mah enggak, nasi sendok, lauk sendok, jempol doang turun kita cotekin nasi begini, enggak habis, Bu. Hidup kayak 5 jari enak. Ini 5 jari punya makna, punya arti. Ingetin jangan sampai lupa. Pertama jempol. Apa makna jempol? Jempol punya makna pejabat. Orang yang dimaknai sebagai jempol, presiden, bupati, gubernur, camat, RT, RW, lurah. Kerjaan kalau udah dijempolin sama pejabat udah cakep kerjaan kita. Enak banget makan ayam. Kita mah tiba airnya doang. Es air. Iya nyangkut di kabel palanya bocah ada. Ya. Ya, ayo ke kualat makan ayam bukan kiai begitu emang. Yang bagi kagak. Gue enak buat itu makan ya. Minum. Yang pertama jempol. Kalau kerjaan kalau udah dijempolin sama pejabat udah cakep pekerjaan kita. Yang kedua telunjuk. Apa makna telunjuk? Telunjuk punya makna orang kaya. Kenapa telunjuk maknanya orang kaya? Karena orang kaya kalau udah nunjuk urusan beres. Tuh musola rapiin tuh. Pasir turunin besok. Semen turunin.
Nih Son, besok tinggiin lagi biar kira-kira sampai Kerawang kedengeran. Nih jalanan cor besok biar rapi. Yang kaya yang nunjuk, jangan yang susah. Yang kedua, jari tengah. Apa simbol jari tengah? Jari tengah punya simbol, punya makna ulama. Kenapa jari tengah simbol maknanya ulama? Karena jari tengah paling tinggi sendiri. Janji Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman, Allah angkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Makanya jari tengah paling tinggi sendiri. Ada lagi jari manis. Apa simbol jari manis? Jari manis punya simbol, punya makna generasi muda. Karena masa muda, masa yang paling manis. Terakhir kelingking. Apa makna kelingking? Kelingking punya makna, punya arti empok nih semua nih. Kelingking. Oi, kelingking. Nih. Kecil amat Ustaz kita kelingking. Bye-bye Pak sama kelingking. Nih kelingking biar kata kecil ngegigit. Kemana juga masuk dia mah. Mobil masuk, ngorek kuping masuk. Bahkan mah di rumah saya, po itu di kampung saya, kalau kita pengen meriksa ayam nih ya, tuh ayam pengen nelor apa kagak, kan yang maju mah kelingking. Kita tangkep tuh ayam, tusuk dari belakang, gerakin dikit tuh. Kalau telurnya kepegang, besok nelor. Kalau telurnya belum kepegang, masih lama telurnya. Pakai kelingking, jangan pakai jempol, habis belakang ayam. Tapi kita lihat ternyata nih 5 jari punya kelemahan masing-masing. Kalau kita sweet sama temen kita, jempol sweet sama telunjuk, telunjuk kalah. Apa artinya? Berapa banyak orang yang punya harta kekayaan bisa jatuh cuma gara-gara memperebutkan jabatan. Ada lagi jempol kalau sweet sama kelingking, jempol yang gede kalah. Apa artinya? Berapa banyak orang yang punya jabatan kepleset sama perempuan. Ada lagi kelingking kalau sweet sama telunjuk, kelingking kalah. Apa artinya? Berapa banyak perempuan yang ijo kalau ngeliat duit. Makanya guru saya mesen, Kamal jangan nyari bini yang pintar nyari duit lah. Emang apa guru? Lu naruh duit kemana ketemu sama dia. Ya pintar dia mah bang nyarinya. Hidup kalau barang-barang begini kan enak, kalau akur begini kan enak hidup. Lihat pahala yang kita dapat, kita silaturahmi kayak sekarang. Allah jamin orang silaturahmi kumpul begini, Allah jamin 2. Pertama, Allah gampangin rezekinya. Ya itu udah bisa-bisaan dia doang biar kita kumpul. Itu di plastik apa tuh? Belum ono nasi. Ibu udah makan? Saya belum. Kalau mau lihat orang silaturahminya rajin, rezekinya banyak, rezekinya berkah, ada di orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu bu, silaturahminya rajin sama saudara, kenal semua. Tuh kalau malam takbiran dulu, bapak tuh pesan ke kita anaknya nih, Din, Roh, sini dah. Ngapa mbak? Besok selesai sholat id jangan kemana-mana ya, balon ledung. Jangan kemana-mana ya, kita ke rumah uyut lu lebaran. Selesai sholat id digiring semua, anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan. Bapak kita jalan paling depan, dibeliin sendal tuh sama anaknya, sendal lili namanya bu. Itu sendal lili nggak dipakai, ditenteng sama bapak tuh. Emang kenapa? Blok dulu mah. Sampai rumah uyut dikenalin semuanya. Tuh encing tuh, no uwa no mamang no. Makanya orang tua kita dulu nggak ada yang kematian obor, sama saudara kenal semua. Beda sama orang sekarang, sama saudara nggak pada kenal. Usahanya orang tua kita dulu apa sih kok? Cuma dorong gerobak dagang minyak di kota, yang di rumah manggul pacul bolak-balik dari rumah ke kebun, dari kebun ke sawah. Anaknya orang tua kita dulu banyak-banyak, 7, 9, 13, 15, bener. Tapi alhamdulillah
Meninggalnya orang tua, ninggalin sawah, ninggalin kebun. Anak yang 13 jadi orang semua. Punya kelebihan tanah, diwakafin buat masjid, buat musola. Tinggal kita sekarang yang sama saudara enggak pada kenal, jangankan saudara yang jauh, yang depan mata juga belum tahu ditanya. Makanya orang sekarang, Bu, katanya doang kerja, pergi pagi, pulang pagi. Kayak kagak, utang banyak. Katanya doang gaji jutaan, kerjaan enak, boro-boro beli sawah, boro-boro beli kebun. Yang ada gen jualin baik. Silaturahmi kita kalah sama orang tua kita dulu. Rezeki kita kalah berkah sama orang tua kita dulu. Yang kedua, orang kumpul silaturahmi Allah kasih apa? Allah panjangin umurnya. Tahu dari mana? Orang tua kita dulu udah nyontoin. Silaturahminya rajin sama saudara, kenal semua. Orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang. 70 tahun masih kuat naik pun rambutan. 80 tahun masih kuat ngenjut sepeda. 90 tahun masih kuat macul di sawah. Orang sekarang hidup 60 tahun udah cakep banget, Bu. Emang kenapa begitu? Umur umat mah ngikutin umur Nabi. Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Kita nggak bakal jauh dari situ. Makanya yang hari ini umurnya udah lebih dari 63, bonusnya udah banyak. Yang siang ini umurnya udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Besok udah. Makanya kalau kemarin di TV ada berita gara-gara COVID-19 banyak orang mati mendadak. Dari dulu mati mah mendadak dari dulu. Kalau mati bisa ngabarin enak. Jam 5 kita mau mati, jam 2 ngumpulin anak. Dah, Min sini dah. Nah apa mak? Lu ke pasar ya, beli kain putih sama tikar pandan. Abang lu mana? Ada di samping, suruh gali 2 kali 1. Mak mau kemana? Is dead. Enak. Tapi mati nggak begitu, Bu. Malam masih kondangan bareng kita, pagi mati ada. Jam 6 masih beli nasi uduk bareng kita, jam 8 mati ada. Itu mah biasa. Emang di mana-mana kayak begitu. Yang aneh mah jam 6 mati, jam 8 beli nasi uduk, itu baru kaget. Bebe Bu kalau yang begitu, udah kentayangan mandinya itu. Emang apa orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang sama sakit rada susah? Orang tua kita dulu makanannya masih asli buatan tangan, belum kecampur sama zat kimia. Orang tua kita dulu minum air sawah, Bu. Tuh sawah bekas tepakan kebo, diminum pakai daun gogolio namanya. Itu disedot kagak mabok. Cobor sekarang uyup tuh air sawah. Kalau kagak celeng di sawah. Makanya paling bantar penyakit orang tua kita dulu, kudis, kurap, gatel, panu, ampek, bengek, giduk, beres. Orang sekarang makanan bermacam-macam, penyakit berupa-rupa. Iya penyakit orang sekarang nih. Masih pada muda, bibir pada miring, mulut pada kaku, stroke. Udah, stroke penyakit berat itu kok. Jangan kan stroke gerobak dia berat. Belum lagi nih penyakitnya hari belum kelar-kelar. Masih diberitain di TV corona. Corona belum selesai, Omikron datang. Omikron belum jelas, hepatitis diberitain buat anak-anak kita. Emang corona bahaya Ustadz? Lah bahaya. Loh, bahaya banget kalau kata saya mah. Gara-gara corona kok. 2 tahun gak ceramah saya. Kita melongo kayak dulu makan yang bego. Covid itu kan datangnya di bulan Maret, bener. Dan Maret itu lempengan bulan Rajab.
Agenda saya Rajab Sya'ban 94 jadwal batal semuanya. Harapan saya entar kali bulan puasa imam traweh, kultum, nujulul Quran, kagak pisan. Ramadan tahun duluan, masjid musola ditutup sementara, nggak ada kegiatan traweh, bener. Sekalinya kita traweh ngumpet-ngumpet, lampu masjid dimatiin, sendal dimasukin ke dalam, yang traweh 5 orang. Ada peraturan di antara kita, social distancing, ada jarak di antara kita. Nggak boleh kita bikin acara begini, ngaji libur, masjid musola fasilitas umum semua isinya belum protokol kesehatan, pakai masker kita kemana-mana, cuci tangan kita kemana-mana, berjemur kita bu kayak bukan orang, udah kayak burung, disempret dijemur, disempret dijemur, pakai masker. Kita ada yang pakai masker ini, baik-baik pakai masker, hati-hati mau baik-baik pakai masker. Ono kemarin ada yang mati pakai masker. Iya beneran. Emang bisa Ustadz pakai masker mati? Lah bisa. Emang bengek pakai masker mati bisa. Udah silakan pakai masker, nggak apa-apa dah, kita ikutin protokol kesehatan. Cuma saya pesan satu nih, kalau ibu jalan kemana-mana pakai masker, terus ketemu temen sama saudara atau tetangga, kalau emang pengen nanya, buka dulu masker baru nanya. Karena kita ngenalin orang bu, itu dari muka, bukan dari mata. Mau kemana? Yang ditanya pelarak, lirik, yang nanya ngedek lagi. Ayo siapa ayo? Nih buka dulu baru nanya. Di syarat maulid yang pertama kumpulnya manusia, kumpulnya orang banyak. Syarat maulid yang pertama udah kita laksanain. Kemudian yang kedua syarat maulid kata Imam Suyuti, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini acara dari pagi diawali dengan zikir, tahlil, ratib, baca yasin. Bahkan tadi barusan qori'ah kita baca Al-Quran, dilengkapin semuanya. Enak kita dengar orang baca Quran. Tapi pertanyaannya adalah, hari ini kita lebih banyak megang Quran apa megang HP? Lebih banyak membaca Quran apa membaca WA? Ini hari ini kesadaran kita, makanya suksesnya maulid hari ini bukan sebanyak apa jamaah yang hadir. Suksesnya maulid hari ini bukan sebagus apa mubaliknya, bukan seenak apa makanan yang ibu makan. Tapi suksesnya maulid kita hari ini adalah selesai maulid, yang kemarin belum ngaji jadi ikut ngaji. Yang kemarin belum mau ke musola jadi mau ke musola. Yang kemarin-kemarin belum mau buat nyisihin rezekinya buat ke pembangunan, jadi mau nyisihin rezekinya buat pembangunan. Cuman satu saya pesen, kalau udah ada teman kita yang mulai ngaji, jangan diomongin. Di kampung saya lagi ramai buat bu yang begitu. Dia juga kan bosen bu di rumah nonton film-filmnya itu juga. Pagi dia, siang dia, sore dia, sampai maghrib masih dia juga. Itu Indosiar. Indosiar mau apapun judulnya, ceritanya mah itu juga. Apalagi berita mah pagi dia diberitain, siang dia diberitain, sampai sore masih dia lagi dia diberitain. Lesti lagi, Lesti lagi. La ilaha illallah, godek semen Lesti, ngapa tahu? Kemarin mah pertama-tama lagi kasus Lesti, saya kesian sama dia. Ya, pada biru mukanya belum dipukulin langsung bilang. Lesti kok ya Allah, itu dirawat di rumah sakit. Cuman kemarin mah waktu pertama kejadian saya dengar-dengar begini, Lesti mau dirujuk di puskesmas Kedung Waringin sini nih.
Itu Lesti Bu pertama tak KDRT, ya Allah cuma bisa tiduran doang, lehernya diganjel, air matanya netes. Lesti timbang bisa nyanyi doang. Iya, ku pertaruhkan harta, jiwa dan raga. Dicabut lagi laporannya. Agak resep. Dari malam gamis sudah dipilihin, buku ratib dimasukin ke tas, pulpen dimasukin ke tas. Itu bawa tas pagi-pagi ke pengajian sampai miring-miring Bu begini. Sampai tempat duduk ngepas sendal sebelah pakai ditanya sama temennya, tumben ngaji. Pantesan malam hujan sama angin gede loh. Kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, ke sorga juga nanti kita bareng Empok ada pengajian, ono belakang ada pengajian. Tiap hari apa ngaji? Minggu, Jumat, ngaji pagi, siang, malam. Pagi ngaji jam 9, bener. Jam 7 ibu udah nyampe ke pengajian. Mik colokin, karpet gelar, umumin semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu semuanya, jangan lupa Bu, pagi ini kita pengajian. Panggilin teman semuanya, Bu Idam, Po Masnam, Po Meni, ngaji Bu, ngaji. Marna ngaji, Marna jangan dagang bae, ngaji. Selawatan dan sebalik tuh. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kata siapa ngaji wajib? Kata siapa? Kata yang demen ngaji. Yang kagak ngaji dijawabin dari rumah. Gua juga udah tahu. Pagi ini pengajian, di rumah banyak cucian, ditambah mau ngebesan. Ngaji udah yuk. Ibu-ibu dapat sebalik, terakhir nenek-nenek datang dah jalan tuh, nenek udah payah banget. Emang ini nih gara-gara bikin orang kagak mau ngaji ini. Emang lo doang bisa selawatan. Lah emang gua bisa ngolong, gua mau bisa selawatan. Nenek-nenek selawatan paling angker semuka bumi. Ini gue yang selawatan, iya Wan, coba selawatan. Bila Ijrail datang memanggil, itu orang kok udah jalan ke depan rumah, ya Ijrail manggil. Udah kagak jadi lagi baik ngaji udah ayo. Guru datang bawa kitab, ibu datang bawa kitab. Guru buka, guru tutup. Guru pulang. Temen yang kagak ngaji nanya, Pok, saya lagi capek, tadi Pok, empok ngaji apa tadi Pok? Gak tahu. Ibu, bapak, kalau judulnya udah ngaji bareng guru, mau pakai seragam, nggak pakai seragam, mau bawa kitab, nggak bawa kitab, mau pakai koko, mau pakai kemeja, mau pakai kain sarung, mau pakai celana, kalau judulnya udah ngaji bareng guru, gufirallahu qabla ayyatua, Allah ampunin dosa-dosa kita sebelum kita ngelangkah. Kalau ngikutin sibuk Bu, semua orang juga sibuk. Ya Allah Ustaz, pengen saya kayak orang-orang ngaji sibuk baik, semua juga sibuk. Kapan ibu yang kagak sibuk coba? Ibu masih muda, sibuk sama sekolah, bener. Udah punya anak nikah, sibuk ngurusin anak. Udah punya cucu, sibuk ngurusin cucu. Apa kita yang kagak sibuk? Ngomongin sibuk, semua orang juga sibuk. Makanya ngaji jangan cari waktu luang, tapi luangin waktu buat ngaji. Nih pahala yang kita dapat hari ini nih. Pertama, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat.
Orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya pertama lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nih pertanyaannya, pernah kita sholat sunnah sampai 1000? Enggak ada. Enggak. Jangankan 1000, terawih yang 23 rakaat sama witir dari rumah kita bawa kena bawa sejadah, emang langsung masuk musola? Lah kagak, tuh lihat jadwal dulu di kaca. Imamnya siapa? Ustadz Anu, lama dia melama. 23 mau witir, tapi orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada jengukin 1000 orang sakit. Pernah kita nengok orang sakit sampai 1000? Enggak ada. Nengokin orang sakit, Bu, itu pakai modal. Minimal banget modal kita, bawa jeruk sekilo, Pocari Sweat sebotol gede, roti tawar, susu kental manis, itu modal kita. Hari ini banyak yang nengokin orang sakit nggak bawa apa-apa pisan, yang ada makanan orang sakit dibawain pulang. Bisa banget nyampe sono ngomongnya begini, udah empok mah lagi sakit, mulutnya pahit, nggak makan yang beginian. Buat anak saya ya, anak saya doyan banget yang beginian, akalnya banyak. Yang ketiga, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada ngurusin 1000 jenazah. Ada amil di sini yang sehari 1000 ngurus jenazah? Kalau sampai ada, Bu, seminggu juga bersih di kampung. Nah, sehari 1000, seminggu 7000. 2 tahun yang lalu, Bu, itu kan tiap kampung banyak yang meninggal, bener? Sehari 2, sehari 3, ambulan banyak yang lewat, bener? Pokoknya ada suara kresek-kresek di toa masjid, toa musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati nih. Ayo, siapa lagi mati nih? Sampai nenek-nenek lagi nyapu depan rumah berhenti dengerin begituan subuh-subuh. Srek, srek, innalillahi. Siapa ya? Wa inna ilaihi rojiun. Siapa lagi sih itu ya? Emang nenek-nenek setengah budek dideketin sama dia ke masjid. Telah pulang ke rahmatullah. Siapa ya? Telah pulang ke rahmatullah. Siapa lagi sih ya? Lakinya sendiri mati di rumah. Artinya 3000 keutamaan kalau nggak pakai ilmu mah percuma. Sholat ribuan rakaat kalau nggak pakai ilmu percuma. Jenguk orang sakit kalau nggak pakai ilmu percuma. Emang ada ilmu buat jenguk orang sakit? Ada. Apa ilmu jenguk orang sakit? Kalau jenguk orang sakit jangan pernah ngomong yang macem-macem. Ini emang orang baru pulang dari rumah sakit udah kita tanya, "Empok sakit apa kok lama banget di rumah sakit?" Tahu ini, kata dokter mah campur aduk udah. Jantung, ginjal, liver, gula, asam urat. Kita pakai ngomong. Bye-bye kok. Si Anu juga kemarin saudaranya sakitnya begitu. Seminggu pulang dari rumah sakit mati lah, pucet orang. Jangan ngomong yang macem-macem di depan orang yang sakit. Ketiga, ngurus jenazah juga kudu pakai ilmu. Dulu saya masih berani nemenin guru saya buat mandiin jenazah, Bu. Cuman pas saya tahu kalau ruh orang yang baru meninggal itu, Bu, dia tahu siapa yang layak, siapa yang baca yasin, siapa yang gali kuburan, siapa yang mandiin, siapa yang kapanin. Berhenti saya mandiin jenazah sampai sekarang. Emang kenapa? Karena ruh orang yang baru meninggal itu dia tahu. Dan ruh orang yang baru meninggal itu lempengan dimandiin mah ada di samping yang mandiin. Yang Penny Ari masih kepikiran sama saya pas pegang gayung ada suara dari samping, pelan-pelan.
3.000 keutamaan kalau nggak pakai ilmu mah percuma. Makanya ayo, ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah narok diomelin orang. Yang ibadah pakai ilmu salah naruh aja diomelin orang, gimana nggak pakai ilmu? Maksudnya gimana ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang? Qori kita tadi enak nggak bacaannya? Boleh Qori baca Quran begitu? Boleh, karena ada ilmunya, ilmu tilawah namanya. Tapi Qori kalau lagi jadi imam sholat jangan begitu bacanya. Yang makmum pakai aki. Bismillahirrahmanirrahim. Kata aki-aki di belakang, ya lama dah lama. Bismillah panjang banget. Punya ilmu salah naro. Ibadah tanpa ilmu ditolak. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau kita di rumah mati lampu, kita keluar kamar cari lilin penerang sama pelita, dalam keadaan gelap kita keluar kamar, kan apa baik bu kita injek? Piring-piring keinjek, gelas-gelas ketendang, orok lagi tidur, mati tuh orok keinjek. Gelap, enggak kelihatan, gelap. Kalau enggak begini dah. Ini saya sering nyontoin begini, emang contohnya rada jorok, tapi yang ngepost cuma itu doang. Ibu tahu sawah kan tuh ya? Sawah tuh kan kalau malam gelap. Udah gitu tuh sawah dulu mah tempat orang tua kita pada BAB. Setumpuk, dia pindah. Setumpuk, dia pindah. Kita jalan malam-malam ke sawah, enggak bawa lampu, enggak bawa penerang, jalan kita. Injek, kaki makan ngeraba. Atik ngomong, apa ini keinjek ya? Rasa-rasanya sama dia ini. Masa dia? Emang kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, dia penasaran, dipegang ke bawah. Tuh kan. Adonannya mah dia ini. Masa dia emang kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, masih penasaran dicium. Gua kata juga apa dia? Jalan di tempat gelap, enggak bawa lampu, enggak bawa penerang, salahnya banyak. Udah nginjek, megang, nyium lagi. Coba bawa senter, nginjek, senterin, angkat, jangan dipegang. Sama ibadah juga begitu. Kita pengen sholat, nggak ngerti caranya wudhu, kaki dulu baru muka, kebalik. Pentingnya ngaji udah yuk. Mohon maaf banget. Orang tua kita nggak minta banda banyak, orang tua kita nggak minta tanah lega, orang tua kita nggak minta rumah bertingkat. Yang orang tua minta cuma satu, anak bisa ngaji, titik itu doang. Kalau orang tua punya anak yang bisa ngaji, orang tua punya celengan. Makanya belajar kita di sekarang, ayo ngirimin Fatihah buat almarhumah orang tua kita yang udah pulang ke rahmatullah. Belajar sekarang, guru banyak, ustadz kiai ustazah banyak di sini. Nih pulang dari sini catat di buku yang banyak kok, tulis semua nama uwa, engkong, encing, ende, uyut, tulis. Bibir biasain buat ngomong, latihan, nggak apa-apa, belajar di rumah. Suma ila arwangi khososona lil kubur, bapak ini bin bapak itu bin bapono bin bapak ini sebelah sonono, ujung sonono sama pojok sebelah sonono, nah yang di sebelah sini lagi nih. Al-Fatihah. Bibir latihan biar nggak kaku deh, biar lemes bibir ngomong. Suma ila arwangi khososona lil kubur, bapak haji ini bin bapak haji itu tuh yang kuburannya di situ, yang keramiknya warabil telur asin kaling-alingan pun sengon, yang ada pagetnya kadang tutangin rubuh. Al-Fatihah. Bibir latihan buat ngomong. Asal jangan laki lagi ngopi, empok latihan. Tadi murid kata ustadz, gue suruh ngirimin Fatihah, belajar biar bibir lemes. Suma ila arwahi khususon alil kubur. Abang bin apa bang? Jangan. Kalau kita nggak bisa bu, ada rasa penyesalan dalam diri kita, nggak bisa kita ngurusin orang tua semasa hidupnya orang tua, ayo orang tuanya udah kagak kita urusin.
kita bikinin haul, kita doain orang tua. Karena mohon maaf, dosa kita udah kebuatan banyak sama orang tua. Belum sempet nyenengin emak udah kagak ada. Belum sempet nyenengin bapak udah rojiun. Orang tua keramat, padahal tuh kita bisa begini sekarang kan karena orang tua. Ibu bisa pakai jilbab karena orang tua, gamis bagus karena orang tua, bapak bisa pakai peci, koko, dan sarung rapi juga karena orang tua. Cuma kadang satu, kitanya doang yang nggak nyadar. Makanya setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi nggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Ibu, bapak, anak yang udah jadi orang tua, saya anak yang baru jadi orang tua. Kita ngomong pelan-pelan sekarang antara orang tua sama anak dah, mumpung yang hadir lebih banyak orang tua. Emak nggak minta dibagi, bapak juga nggak bakalan minta sama anak. Orang tua mah kita datengin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah girang banget bu hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita pegangin tangan emak, bisikin ke kupingnya, Mak, pegangnya buat beli kopi sama gula. Apa ntar jawaban emak? Iya, lu pakai bagi. Emang lu ada? emak cakep banget jawabannya, masih mikirin kita anak. Tinggal kita anak yang gak punya pikiran buat orang tua. Emak udah payah banget di tempat tidur, bapak nggak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, datang kagak, nengokin kagak. Sekalinya nyampe kagak bawa apa-apa pisan, masuk kamar langsung nanya assalamualaikum. Emak jawabin payah banget, Waalaikumsalam. anak pakai nanya, emak sehat. Emak jawabin, buta mata lo. Emang gue sakit begini bukan sehat apa kagak? Apa main dirasa? Enggak ada yang gua rasa. Memang apa? Lalu kagak bawa apa-apa kemarin. Coba dulu jeruk ada yang gua rasa, asam-asam dikit mah gitu. Lah emang anak pikirannya kagak. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Tenang po, saya belain lebay ini mah. Anak banyak, emak tuh keurus sama emak yang satu. Mama dagang gorengan, dagang kue keliling kampung. Tinggal emak satu, anak banyak, telantar tuh emak. Nah saya yakin bukan cuma di kampung saya doang, kita sering lihat kok dalam kehidupan kita sehari-hari. Emak udah payah banget tempat tidur, bapak nggak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, itu emak cuma minta air doang kok, cuma minta air. Sampai suruh-suruhan sama saudara. Mida, air apa dah? Apa kata komida? Te, wate. Mak lihat coba te. Ma, Narma. Ma minta air ma. Din, Nurdin. Ma lihat coba Din, keburu mati tuh emak. Tibang minta air sampai suruh-suruhan sama saudara. Padahal mah dulu kok waktu kita masih kecil, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa? Emak rela mangap buat nyuapin anak makan. Ayo dek makan. Bener? Yang makan siapa? Yang mangap? Ngapain kok mangap? Makanya mohon maaf Pak, saya punya ungkapan dalam bahasa Betawi Bekasi, kalimatnya pendek tapi rada nyesek, bikin kita sedikit nyengir tapi sambil mikir. Nanti mohon maaf yang belum ngerti bahasanya. Anak yang hidup mah banyak. Anak yang hidup mah banyak. Yang hidup yang langka.
Punya anak banyak, hidup semua, wajar diurusin sama emak sama bapaknya. Tapi yang hidup, yang mau ngurusin orang tua, yang prihatin orang tua, tuh yang langka. Jangan jauh-jauh dah, emak udah kagak, bapak udah kagak, adek abang kumpul, adeknya ngomong ini ke abangnya, bang, besok haul emak ini bang 6 tahun. Apa jawaban abangnya? Haul. Seeh-ehnya doang. Ya kali gitu patengan, gue 1 juta, gue gopek, gue 200, bang saya nggak punya duit, biar saya yang capek, saya yang masang tenda, saya yang gelar karpet, saya yang belanja sayuran, saya nyambat orang, enak urusan begitu. Makanya saya pesan 1 kok, saya pesan 1 banget nih. Saya bocah baru kemarin pak, umur saya baru 29 tahun. Kalau ada omongan saya yang salah, mohon maaf. Saya cuma pesan dari sekarang begini dah. Kalau punya anak banyak, jangan dibikin pinter semua. Sisain yang geblek 1. Jadi ala goma amit, Ustadz ceramahnya gitu banget ngajarinnya. Karena yang udah mah, yang geblek yang ngurusin orang tua. Yang pinter mah tahu kemana. Sekarang punya anak 6 bu, 5 jadi orang semua, pejabat, TNI, polisi, dokter, bidan. Geblek nyelip 1 nih. Emak udah payah banget tempat tidur, bapak ngekot ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak. Itu emak kok mohon maaf banget si geblek nelpon. Bang, emak bang, lah gue lagi rapat ini. Oh emak po, gue lagi banyak pasien yang divaksin ini booster 4. Bang, emak bang, gue baru nyampe warung, belum juga ada yang beli dagangan ini. Si geblek yang kagak kemana-mana mah yang ngurusin. Bener po? Ya habis mau kemana emang geblek. Bukan saya nyuruh ibu, bapak punya anak yang geblek, enggak. Emang kita lagi ngomongin yang pinter, yang katanya sekolah tinggi, punya pangkat titel jabatan, biar mau ngurusin orang tua. Karena kadang kita anak bu, kalau udah jaya dikit, rumah punya, kendaraan punya, pangkat titel jabatan kita punya, nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Pesan saya cuma 1 buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua dah bareng-bareng. Baik-baik nih mulut buat ngomong sama orang tua. Anak kalau ngelawan sama orang tua, durhaka sama orang tua, jangan pakai nungguin mati, hidupnya udah susah. Kalau kita pikir-pikir banyak banget dosa kita sama orang tua. Kapan dosa kita banyak sama orang tua? No, kemarin malam takbiran hari raya Idul Fitri, banyak dosa kita sama orang tua. Kita orang Bekasi bu, punya adat istiadat yang cakep. Tuh kalau malam takbiran, sorenya kita nyorong nganterin makanan ke rumah orang tua. Orang tua kita dulu bawanya bawa tenong, orang sekarang bawanya bawa rantang. Diisi kantor rantang. Paling bawah nasi, atasan dikit opor ayam, atasan lagi semur daging, paling atas goreng bandeng, paling ujung selsoun pakai irisan kentang sama irisan petai. Tutup itu rantang, ikat di gagang rantang tuh 4-5 biji. 4:30 kita nyampe ke rumah emak. Emak masih selonjoran tuh, makai mau kena baru selesai sholat asar, pengen mau ajan maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu nyampe? Iya mak, emak dewekan baik. Iya ini emak udah makan. Lo belum. Lo masih puasa. Lah masih puasa lebah itu mah. Nih buat mantar makan, ada nasi, ada tupat, ada sayur, ada ikan, ayam, daging. Segitunya emak kita belo nasi, apa kata emak? Ya lu pakai dibawain kemari. Cucu gua udah kebagian, cucu gua. Udah mak, cucu mak dong yang belum, pasti buka mak emak. Lah ini ada ayam. Emang laki lu miara ayam? Gak tahu ayam sabri tangkap sama dia. Balik kita ke rumah tuh. Malamnya takbiran, paginya sholat id bu. Selesai sholat id balik lagi kita ke rumah emak lebaran. Bohong anak kalau gak nangis lebaran orang tua, emang dosanya banyak. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Maafin saya ya mak ya. Saya banyak bersalah mak.
Lebaran nggak bisa ngapa-ngapain emak, lebaran nggak bisa nyalinin emak, nggak bisa bagi emak. Udah jangan pakai nangis, udah gue maafin. Lu makanya biar bener rumah tangga lu, biar bagus, anak-anak kan udah jadi orang semua, biar milik derajat rezeki sama jodohnya. Tapi masih banyak buat salah sama emak. Saya ngelawan mulu sama emak, nggak pernah mau dengerin apa kata emak. Udah jangan nangis, udah gue maafin. Nangis dari jam 8 kok sampai jam 11. Itu mau kena emak pada basah sama air mata kita. Emak, ngapa? 3 jam nangis, kan perut lapar juga itu. Emak, ngapa? Emak masak, emak. Lah kagak. Ada kayak kemarin yang lu bawain. Nggak apa-apa, mak, itu kayak saya makan. Bawaan dia sendiri, dia makan. Apa kita yang buat orang tua? Belum lebaran selang 3 hari, gaya kita pelesiran karena kebanyakan duit. Jalan-jalan kita ke Pakis, jalan-jalan kita ke kebun binatang. Semua keluarga pakai baju rapi. Nyampe kan kita ke rumah emak dulu bentaran kok. Ngajak emak jalan-jalan, kagak, nitipin kunci. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu rapi-rapi man keluarga ini. Iya mas, saya mau kemari mau pada jalan-jalan ke kebun binatang. Ini saya kesini mau nitipin kunci rumah. Kalau saya bawa-bawa takut hilang. Ntar juga jam 5 saya pulang. Cuman kalau jam 5 saya belum pulang, ntar mah ke rumah saya ya. Lah ngapain? Lampu nyala-nyalain, pakaian angkat-angkatin. La ilaha illallah. Ajak apa pok emak jalan-jalan, ajak keliling emak tuh ngeliat binatang, pegangin terus sampai kandang macan, jorogin emak. Lah emang anak dosanya banyak banget sama orang tua. Makanya ayo ngaji. Syarat maulid yang kedua udah kita laksanain. Kemudian yang ketiga kata Imam Suyuti, syarat maulid dibacakan di dalamnya kisah maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita ini kan sering ngaku. Pertanyaannya kok, orang ngaku mah gampang. Cuman diaku apa kagak itu kan yang susah. Ada bupati, ada gubernur datang ke kampung kita. Kita ngomong ke teman kita begini, no gubernur, nah saudara gua masih. Saudara dari mana kok? Lah neneknya gubernur sama nenek gua itu nenek-nenek. Tiba ngaku mah gampang, cuman diaku apa kagak itu kan yang susah kok. Kita sering ngaku jadi umat Nabi Muhammad, bener? Kita umat Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Ngaku. Emang diaku. Muka syafatul qulubnya Imam Ghazali kok. Ada orang yang jadi umat Nabi Muhammad tapi nggak diaku sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nggak pernah baca selawat ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun nih orang dari tidurnya, ngwajibin dirinya sehari semalam tiap hari baca selawat 100. Pas mimpi ketemu Nabi Muhammad lagi, baru diaku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Orang yang suka baca selawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat mah emang udah perintah Allah, kesenangan Nabi. Kita jalanin perintah Allah, yang baca selawat disenengin sama Nabi Muhammad. Jadi orang yang baca selawat, jangankan yang dipinta, yang enggak dipinta aja Allah kasih. Makanya ayo banyak-banyak kita berselawat ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Tadi yang dibaca maulid apa? Maulid Simtuduror. Itu maulid Simtuduror kok ada cerita di situ. Nabi Muhammad itu kok 2000 tahun sebelum Nabi Adam udah diciptain. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andaikan saja nggak ada engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam dunia ini. Neraka nggak bakal ada kalau nggak ada Nabi Muhammad. Surga nggak bakal ada kalau nggak ada Nabi Muhammad. Karena adanya Nabi Muhammad semuanya ada.
Makanya kalau ada yang bilang kalau kita pengen apa-apa selawatin, ada kalimat ujungnya, ya Allah, saya pengen punya mobil kayak mobilnya dia dengan wasilah selawat, tapi selawat saya jauh lebih mahal daripada mobil itu. Jangan tuker selawat ibu dengan dunia, jangan tuker jikiran ibu dengan kebutuhan ibu. Yang keempat, syarat maulid menurut Imam Suyuti apa? Adanya makan makanan. Makanan tuh yang panitia siapin, yang tadi udah ibu makanin, itu jadi syarat maulid. Kenapa? Karena itu sodakohnya orang banyak. Capeknya panitia jauh-jauh hari sebelum nih hari udah keliling kampung bu nyari dana. Kita semua ngerasain jadi panitia, bener? Bawa baskom, ada yang bawa karung, takut ada yang bagi beras, ada yang bagi kardu, ada yang bawa kardus. Datang ke rumah orang kaya, rumahnya gede, harapan kan gede kasih gede kita. Ngetok pintu tuh. Assalamualaikum. Orang kaya keluar. Waalaikumsalam. Ngapain? Mintain dana pak. Buat apaan? Buat maulid. Di mana? Di musola, masih di Jamban. Ngundang ustad atau ngundang pak, masa ngundang sinden. Masuk orang kaya ke rumah, nih panitia yang depan orang kaya, artinya gede. Nanyanya banyak nih. Kalau kagak biru merah, itu panitia jikiran kagak ngaso-ngaso, biru merah, biru merah, biru merah, biru merah, biru merah. Orang kaya tangan ngepel keluar, biru merah, biru merah. Jatuh ke baskom, biru merah, biru merah. Abu-abu. 2.000. Nih hari orangan nyampe bawa anak 3, bini 1, beli 5 aqua, satunya gope. Panitia udah nombok gope. Tuh makanan yang ibu makan, yang paling berkah tuh makanan yang ada di tempat-tempat begini. Kenapa? Udah didoain sama guru-guru kita, udah dibacain maulid, dibacain ratib, dibacain Quran, dibacain doa sama guru-guru kita. Orang tua kita dulu ngajinya belum sampai ke sini bu, tapi udah dipraktekin sama orang tua kita dulu. Mana contohnya? Kalau selamatan, tahlilan malam ketiga, malam ketujuh, 40 hari, 100 hari sampai haul, kan itu orang tua kita pasti ngebekal dari sono. Ada yang bawa apel 1, ada yang bawa ayam, ada yang bawa ikan. Termasuk ibu kan juga melaktekin juga. Ngaji, ada yang bawa kue ke tas, ada yang pisang dimasukin ke tas. Kan ada, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak, kalau emang masih ada mah ayo udah masukin. Buat siapa? Buat anak. Itu makanan dimakan sama anak. Makanan yang ibu bawa dari pengajian yang udah doain sama guru-guru kita, dimakan sama anak. Akhirnya tuh anak makan makanan ibu, tuh anak jadi doyan maulid, tuh anak seneng ngaji, tuh anak jadi seneng selamatan. Makanya udah ayo bungkus. Mendingan makan ayam di tempat maulid daripada makan kangkung di rumah. Iyalah Ustaz, orang ayam. Nih 4, yang kelima syarat maulid menurut Imam Suyuti apa? Pulang udah ke rumah masing-masing. Orang banyak kumpul udah, baca Quran udah, baca maulid udah, makan udah. Pulang kita ke rumah masing-masing dengan rasa kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, saya ngajak ibu semua bareng-bareng kita selawat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semua yang hadir pada kesempatan hari ini tidak Allah angkat kaki kita sebelum Allah gugurkan semua dosa-dosa kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Dan juga sekaligus keluarkan sodakoh ibu, bapak semuanya. Kita bisa lihat musola kita belum rapi, musola kita belum jadi. Kita doain supaya besok bentar lagi Mi'raj udah selesai ini, musola kita udah bisa dipakai buat tarawih, udah nyaman kita buat sodakoh, buat sholatnya. Keluarin sodakoh terbaik ibu, mulutnya baca sholawat, tangan yang ngasih sodakoh, hatinya ngucap nih, ya Allah saya sakit ini, angkat sakit saya dengan wasilah sodakoh dan juga sholawat ke Nabi Muhammad. Insya Allah dengan izin Allah, Allah sembuhkan, Allah gampangkan semua urusan kita. Panitia tolong dibantu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat
Lagi banyak alasan tapi sering jalan-jalan. Paling senang kalau dangdutan, apalagi pergi jaipongan sholat. Sepeda rantainya nyangkut, kalaulah sudah masuk ke kubur, harta dan benda gak bakal ngibur. Salatullah terakhir yang bisa jawab maju ke depan ya. Sebutin syarat maulid yang tadi udah saya jelasin. Angkat tangan maju ke depan. Bajunya cakep banget tuh. Udah berumbe-rumbe, udah kayak hordeng kecamatan. Ibu namanya ibu siapa? Ada mic satu lagi. Mic satu lagi bang. Ya, enggak, sebelum jawab siapa tahu ibu mau nyanyi dulu, mau ngapain gitu. Ibu namanya siapa? Ibu Enti. Asli sini. Asli mana? Bandung Jaya. Ngajinya tiap hari apa? Seminggu full. Seminggu. Laki sering masakin gitu. Nah, coba sebutin syarat maulid yang tadi saya jelasin. Pertama itu seperti ini perkumpulan ibu. Iya, pertama seperti ini. Iya, ini ngapa ini? Menghadiri silaturahim Iya, dalam rangka betul. peringatan Maulid Nabi Kumpulnya besar orang Muhammad. banyak jadi Iya. syarat maulid. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran, adanya baca Quran di dalamnya, betul. Ketiga, pembacaan selawat, pembacaan maulid. Yang Maulid. keempat, yang mencicipi hidangan yang adanya tadi, makan siang, makanan. siang, Yang kelima, pulang mau masing-masing bawa bawa ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai. syarat maulid benar semua. Pertama, kumpulnya orang banyak, dibacakan Al-Quran di dalamnya, dibacakan kisah maulid, adanya makan makanan. Kita semua pulang ke rumah masing-masing dengan membawa rasa cinta ke Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. bukan berkat. Buat beli gas. Ya, saya tahu gas itu udah habis. Biar manfaat ya. Maafin saya kebanyak salah ya. Ini yang bisa saya sampaikan tuh dia tuh. Jika Anda mana kata kumpul harapan kita semua kumpulnya kita pada kesempatan hari ini menjadi perkumpulan kita kelak nanti di yaumil kiamat di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tingkah laku yang kurang berdoa. Kalian doa adanya bu. Jangan pulang dulu sebelum doa.
Ibu setiap hadir ke acara pengajian, ke acara maulid itu sama kayak gelas yang kosong, botol yang kosong. Udah baca ratib, yasin, maulid, sampai dengerin ceramah, itu udah keisi nih botol, tapi belum ketutup. Sayang kalau belum ketutup, ntar tumpah, makanya ditutup biar nggak tumpah. Makanya bareng-bareng kita tutup dengan pembacaan doa, angkat tangan kita baca doa, amin. Belum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa abdali. Allahumma antarzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan. Allahumma antubarik lana fi hayatina wa mamatina wa mitna ala husnil khatimah ba'da walil umuri fi ta'ati wa ta'atika rasulika ya ilahana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.